Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendidik dengan beragam peran yang hadir di Temu Pendidik Nusantara hari ini. Selalu tidak enak bicara sesudah anak-anak, karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik sebetulnya. Tidak ada yang bisa menjadi pembicara yang lebih ekspresif dibandingkan dengan anak-anak yang tadi sudah tampil di depan kita. Mungkin kita kasih tepuk tangan satu kali lagi buat mereka. Oke. Hari ini banyak yang mengharukan buat saya, Bapak dan Ibu, tapi terutama rasa haru ini muncul sebetulnya sejak hari Rabu kemarin. Pada saat mendengar begitu banyak cerita dari penggerak-penggerak guru belajar dari berbagai daerah yang menempuh perjalanan begitu jauh, naik kapal, lewat jalan darat, lewat udara, dan seterusnya untuk sampai ke acara hari ini di Temu Pendidik Nusantara hari ini. Ada 400 guru dari 38 kabupaten yang hadir hari ini dan 1000 guru yang akan 1000 guru yang akan bergabung besok di 80 kelas lokakarya yang diselenggarakan Kampus Guru Cikal bekerja sama dengan SMU 28 sebagai tuan rumah, SMK Negeri 57, SDN 12 dan 13 Cilandak, SMP Negeri 68 dan Sekolah Cikal Cilandak. Makasih sekali lagi untuk semua teman-teman. Ketahuilah bahwa bukan cuma percakapan hari ini sebetulnya, tapi semua perjalanan, semua temu pendidik daerah yang sudah diselenggarakan sebelum Temu Pendidik Nusantara ini menjadi inspirasi dan sumber belajar serta pancaran dari Merdeka Belajar sesungguhnya yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi terjadi sepanjang hari sebetulnya di semua daerah yang menjadi bagian dari komunitas ini. Pada saat kita bicara Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak, saya tuh selalu terbayang anak-anak. Semua acara Kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu selalu mulai dari anak-anak. Sebagian besar anak Indonesia itu dunianya hanya sebatas ruang kelasnya. Mimpinya hanya terbatas tingginya tangan untuk menjawab pertanyaan gurunya. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang punya aspirasi tinggi, yang punya cita-cita melampaui langit sebetulnya. Melampaui batas ruang kelas, melampaui batas dunianya. Dan ini hanya akan terjadi pada saat anak-anak punya kemerdekaan belajar. Tapi kemerdekaan belajar murid-murid hanya akan terjadi pada saat kita sebagai pendidik juga sebetulnya memiliki kemerdekaan. Saya baru 20 tahun sebetulnya jadi pendidik, baru 20 tahun belajar bersama guru-guru. Tapi satu hal yang selalu saya katakan di pertemuan apapun adalah pertanyaan tentang apakah Ibu dan Bapak guru merasa merdeka. Kalau tidak merasa merdeka, tidak perlu ada dan datang dan belajar. Karena itu resep dasar sebetulnya. Kalau kita sepakat bahwa tujuan dari pendidikan kita adalah demokrasi di negara ini, maka Anda berada di forum yang tepat. Karena di komunitas guru belajar, kita sangat percaya bahwa proses kemerdekaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang kita gerakkan. Proses kita belajar sama-sama di sini itu seperti proses emansipasi sebetulnya. Tidak dikasih tapi harus direbut. Pada saat kita bicara tentang merdeka belajar, itu memang proses yang sama sekali tidak mudah Ibu dan Bapak. Kalau kita lihat, maka ada beberapa hal yang sebetulnya sangat esensial. Di komunitas guru belajar kita percaya pendidik yang merdeka itu punya komitmen, memiliki kemandirian dan selalu reflektif. Dan ini susahnya minta ampun, bener nggak? Mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Pada saat kita bicara komitmen, kita sebetulnya bicara komitmen terhadap tujuan. Tapi semua dari kita yang setiap hari bergerak, setiap hari bergiat tahu betapa susahnya kita konsisten pada tujuan. 1 bulan yang lalu dalam percakapan dengan kepala-kepala sekolah yang belajar dari Ambon, saya diingatkan bahwa salah satu tantangan utama kita saat ini adalah membedakan cara dengan tujuan. Kita terjebak pada tugas-tugas administratif, kita terjebak pada ketentuan-ketentuan birokrasi, sehingga ujian, akreditasi, seleksi, nilai, yang sebetulnya semua hanya cara, kemudian menjadi tujuan dan menjadi prioritas utama. Bahkan lebih tinggi dari prioritas tujuan pendidikan nasional sendiri atau prioritas kita masing-masing. Kenapa kita memilih menjadi pendidik? Hal yang kedua, kemandirian. Kemandirian juga sulit. Sulit kenapa? Karena sebetulnya pada saat kita melihat proses kemandirian, tingkatan-tingkatannya itu banyak sekali. Minggu lalu berbincang-bincang dengan guru-guru dari Sukabumi. Saya sebetulnya sangat sedih karena masih banyak sekali upaya pengembangan guru
yang penuh dengan manipulasi. Banyak ketentuan, banyak jabatan, banyak uang yang kemudian membuat proses guru belajar dan semangat guru belajar itu menjadi sesuatu yang masih sulit buat sebagian dari kita. Sebagian dari kita berhenti mungkin di anak tangga ketiga dari gambaran ini, menjadi teman konsultasi atau memberikan masukan. Tapi masih jauh perjalanannya untuk sampai berdaya dan memegang kendali atas proses belajar kita sendiri. Hal ketiga yang menjadi bagian dari pendidik yang merdeka belajar adalah kemampuan untuk refleksi. Refleksi ini juga mudah dikatakan, tapi sulit sekali dilakukan. Sebagian dari kita cenderung menutup mata, menolak untuk melihat cermin dengan 1001 alasan. Kita bilang masyarakat belum paham, kita bilang anak-anak tidak mengerti, kita bilang orang tua akan menentang. Padahal itu sebetulnya alasan dari ketakutan diri kita sendiri untuk menuju perubahan. Bicara tentang komitmen, bicara tentang kemandirian, bicara tentang refleksi. Pipa-pipa yang mencoba menggambarkan ini tidak sebanding rasanya dengan betapa kompleksnya sebetulnya permasalahan pendidikan yang ada di negara kita. Kita bicara tentang kompetensi guru yang masih sangat beragam dan seringkali tidak berdampak pada siswa. Kita bicara tentang kesempatan dan jenjang karir bagi guru yang masih sangat terbatas sebetulnya. Dan kita juga bicara tentang kesempatan kolaborasi di antara guru yang juga belum berkembang utuh. Saya ingat sekali ada Sahlal di tahun 70-an, dia pakar pendidikan di Amerika dan dia membandingkan antara proses NASA pada saat mengirimkan Apollo ke bulan dibandingkan dengan reformasi pendidikan. Menurut dia jauh lebih sulit melakukan reformasi di bidang pendidikan. Kenapa? Karena selain butuh waktu yang sangat lama, juga membutuhkan kesepakatan antara begitu banyak pemangku kepentingan dan keberhasilan itu sulit dilihat, Ibu dan Bapak. Sehingga tidak heran banyak di antara kita yang frustasi. Tidak heran banyak yang bilang pendidikan itu penting, tapi tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Temu Pendidik Nusantara ini sengaja dibuat di Hari Sumpah Pemuda sebetulnya, karena yang kami rasakan adalah kita itu sedang melawan miskonsepsi. Melawan miskonsepsi tentang proses guru belajar. Banyak yang bilang, guru itu hanya mau belajar kalau ada insentif. Guru hanya mau belajar kalau mendapatkan sertifikat atau uang. Apa yang kita buktikan teman-teman? Yang kita buktikan adalah bahwa guru-guru belajar yang hadir hari ini sebetulnya belajar karena kebutuhan alamiah. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya bahwa rekan-rekan guru ini datang tanpa biaya, dengan biaya sendiri, tanpa janji sertifikat atau uang apapun, hanya untuk belajar di Temu Pendidik Nusantara. Banyak juga yang bilang bahwa guru itu hanya bisa belajar dari ahli, dari pakar pendidikan. Di Temu Pendidik ini kita buktikan bahwa guru itu belajar paling efektif sebetulnya dari guru yang lain. Guru itu tidak perlu figur sempurna yang serba ahli, guru itu perlu figur realistis, guru lain yang belajar, guru lain yang mempraktekkan apa yang dia pelajari, dan guru lain yang belajar dari banyak sekali kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Guru yang belajar juga adalah guru yang sebetulnya membuktikan miskonsepsi yang ketiga. Banyak yang bilang bahwa guru belajar itu cuma cukup tahu how to-nya. Guru dikasih resep aja deh Bu Ella, nggak usah dikasih susah-susah katanya gitu. Banyak teman saya yang berpikir begitu dan saya yakin teman-teman juga banyak yang punya pengalaman seperti itu. Di komunitas guru belajar kita yakin bahwa guru perlu tahu kenapa, apa sih tujuannya, apa kemudian yang membuat dia bisa paham konteksnya. Guru profesional itu sebetulnya adalah guru yang adaptif, Ibu dan Bapak. Kita yang ketemu anak setiap hari tahu betapa pentingnya peran guru yang adaptif. Setiap tahun ajaran, setiap minggu, bahkan setiap hari, setiap murid kita butuh hal yang berbeda dari kita. Sehingga tahu kenapa menjadi sangat esensial. Di komunitas guru belajar, kita juga melawan miskonsepsi yang keempat. Kita melawan target-target belajar yang diburu-buru dan dipaksakan. Guru belajar itu butuh waktu. Pendidikan itu tidak pernah kekurangan inovasi, betul nggak? Banyak sekali inovasi yang terjadi setiap saat.
yang selalu kita katakan adalah guru butuh waktu untuk memahami inovasi, butuh waktu untuk memiliki inovasi, butuh waktu untuk membuktikan apakah inovasi itu sesuatu yang sesuai atau sesuatu yang tidak bisa dipakai. Di komunitas guru belajar, kita juga mencoba membuktikan bahwa kompetensi itu bukan soal individu. Saya itu dulu, waktu masih baru di pendidikan, suka tercengang waktu orang bilang guru adalah kunci, katanya. Guru adalah kunci buat pendidikan. Wah, keren banget nih. Si pakar ini, si pejabat ini pasti paham betul bahwa guru itu penting. Tapi setelah sekian lama saya sadar bahwa guru adalah kunci itu tidak cukup. Guru yang merdeka belajar adalah kunci. Kenapa? Karena pada saat orang bicara guru adalah kunci, sebetulnya seringkali yang ada dalam bayangannya ini pabrik. Gurunya input, sehingga dia menjadi kunci terhadap sebuah output yang dihasilkan murid-murid kita. Tapi pada saat kita bicara guru yang merdeka belajar adalah kunci, maka kita yakin bahwa kompetensi itu bukan kompetensi individual. Seseorang, kompetensi itu adalah potensi individu yang didukung oleh ekosistem yang baik. Tidak ada guru yang bisa belajar sendirian, tidak ada guru yang bisa kompeten sendirian, dan tidak ada guru yang bisa merdeka belajar sendirian. Jadi terima kasih sudah berada di sini bersama-sama kita semua. Komunitas guru belajar juga tentu tidak bisa sendirian. Hari ini kita akan bicara dengan pengambil kebijakan dalam pendidikan. Kita akan bicara dengan teman-teman media. Temu pendidik ini banyak sekali isinya, bukan cuma guru. Ada orang tua, ada kepala sekolah, ada perwakilan komite dan organisasi. Ini mimpi kami, Ibu dan Bapak. Mimpi kami adalah kita bisa membalik piramida pendidikan di Indonesia. Sehingga bisa ada feedback loop, ada umpan balik yang terus berjalan. Kalau dulu pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung pemerintah, maka mimpi kami adalah membalik piramida ini. Kita yang banyak ini, guru, orang tua, semua pendidik yang ada, itulah yang memberikan umpan balik. Sehingga pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skala, mengamplifikasi apa praktek-praktek baik yang sudah ada di masyarakat. Mudah-mudahan nggak jauh ya ke mimpi itu. Di Temu Pendidik ini tidak ada yang ahli. Di Temu Pendidik ini kita sangat beragam. Kita semua pendidik, tapi kita punya peran yang mungkin berbeda. Ada yang kepala sekolah, ada yang orang tua, ada yang guru, ada yang mengajar di setting formal, ada yang berada di lingkungan non formal atau informal. Ada yang mengajar anak usia dini, ada yang mengajar anak-anak usia sekolah menengah, ada yang mengajar mahasiswa bahkan di sini. Tapi di Temu Pendidik ini kita tidak mengkotak-kotakan berdasarkan peran. Kita tidak melihat siapa yang hijau, siapa yang merah, siapa yang kuning. Tapi kita melihat sebetulnya kita sendiri sebagai individu itu beragam. Ada yang hijau, merah, kuning, dan seterusnya di dalam diri kita masing-masing. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah membuat jaringan. Jaring pengetahuan, tapi juga jaring emosional. Dan saya yakin inilah sesungguhnya demokrasi dalam pendidikan. Dan saya yakin kita bisa sepakat bahwa membuat jaring-jaring ini dan memerdekakan diri kita sendiri sebetulnya esensi dari Merdeka Belajar. Bahwa kita dan apa yang kita lakukan adalah yang kita nanti-nantikan. Jadi kita tidak perlu menunggu siapapun untuk Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.